Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membaca ulang bahan diskusi dosen yang disampaikan oleh Dr. Abu Rozak mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rancang bangun kurikulum program sarjana ya. Pertama disampaikan ada segitiga kebijakan publik pendidikan ya, menurut Walt and Gillison model tahun 94, di mana ada segitiga pendidikan itu, kebijakan pendidikan itu. Yang pertama isi atau konten, yang kedua konteks, yang ketiga proses, dan di dalamnya ada aktor kebijakan, individu, kelompok, dan institusi. Proses kebijakan pendidikan itu yang pertama adalah ada evaluasi, kemudian review daripada aturan, yang ketiga setting agenda ya. Review kebijakan adalah evaluasi kebijakan, akuntabilitas kebijakan, endorsement kebijakan, dan penerapan kebijakan. Penerapannya adalah problem identification, agenda setting, policy option, strategy negotiation, policy formulation, policy organization. Tahap membuat kebijakan, yang pertama adalah tahap perencanaan persiapan, kemudian tahap pembahasan, tahap penyusunan legal drafting, tahap pengesahan, dan tahap pengundangan. Konteks dalam proses kebijakan publik pendidikan adalah ada arena, ada budaya, dinamika sosial dan iptek, dan ada stakeholder. Isi konten kebijakan itu: satu, ketentuan umum; kedua, materi utama atau substansi; ketiga, materi penjelasan lampiran kebijakan; keempat, ketentuan sanksi; dan yang kelima, ketentuan peralihan. Model-model kebijakan publik pendidikan: yang pertama adalah model sistem, yang kedua model rasional komprehensif, yang ketiga model kepuasan publik, yang keempat model inkremental, yang kelima model campuran, yang keenam model kualitatif optimal. Ekspektasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi, yaitu yang pertama agen pendidikan, yang kedua agen penelitian, yang ketiga agen pentransfer pengetahuan, kebudayaan, dan teknologi, yang keempat agen pembangunan ekonomi. Jenis pendidikan tinggi di Indonesia, yang pertama adalah akademik 70%, dan di mana teori 70%, dan yang kedua praktek 30%. Yang kedua adalah vokasi, kebalikannya, teorinya 30%, prakteknya 70%. Selanjutnya adalah profesi, di mana teorinya 30%, prakteknya 70%. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya. Jenis pendidikan tinggi akademik, ada profesional dan ada vokasional. Akademik itu SMA, S1, S2, dan S3, yaitu akademik.
Profesional itu spesialis, profesi, spesialis, subspesialis. Profesional itu ada D1, D2, D3, S1 terapan, S2 terapan, S3 terapan. Fungsi pendidikan tinggi adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Yang kedua, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan perguruan tinggi, pendidikan tinggi adalah manusia yang beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan tinggi. 6C for heart: communication, collaboration, compassion, critical thinking, creative thinking, computation logic, adaptive, flexible, leadership, leading skill, quality skill, himpunan pembanis, SKS bahasa Inggris, dan IT skill. Tulisannya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi ya. KKNI, SKKNI, OB, outcome based education, kurikulum, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran hybrid learning ya. Menjadikan tridharma perguruan tinggi: pendidikan dan magang, penelitian dan magang, pengabdian kepada masyarakat, ditambah literasi baru, big data, teknologi, dan manusia. SPNDQ nomor 3 2020 dan 50 2018. Merdeka Belajar. Yang pertama adalah pendirian program studi baru bagi PTN dan PTS dengan akreditasi A dan B. Yang kedua, reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi PT dan Prodi yang sudah siap naik peringkat. Yang ketiga, kebebasan bagi PTN PLU dan PTN Satker untuk menjadi PTN BH. Ada 11 PTN BH Kemendikbud dan 1 PTN BH Kemenang. Dan yang keempat, hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi satuan kredit semester. Total 144 sampai dengan 160 SKS dalam satu prodi, di mana 1 semester di luar prodi dan 2 semester di luar PT, magang dan lain-lain. Ini yang menarik ya, jadi 1 semester, tapi ini hak, sekali lagi hak, bukan kewajiban ya. Jadi kalau ini hak pengambil katakanlah di luar prodi dan perubahan definisi, ya jadi hak, tapi artinya apakah dalam satu prodi itu sama gitu. Nanti mengambil
satu prodi, status di luar prodinya itu apakah sama di prodi tertentu ataukah masing-masing beda. Nah, ini yang menarik diperbincangkan sebetulnya ya, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Kebijakan link and match interkoneksi VT dengan dunia usaha, gitu ya. Ada asas proses, ada dunia kerja, ada perguruan tinggi. Program magang, ada sertifikat kompetensi lulusan, ada spesifikasi kompetensi CVL. Ini kalau magang ini berarti dengan dunia bisa dengan dunia kerja. Asosiasi profesi ya. Kebijakan merdeka belajar atau kampus merdeka. Satu, pembukaan prodi baru. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, PTN badan hukum. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Itu semua sudah tertuang dalam Permendikbud ya masing-masing ya. Permendikbud boleh nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai dengan nomor 7 tahun 2020 ya. Fokus kajian diskusi ya, prodi mata kuliah prodi 1 hanya 5 semester gitu ya. Ini yang menarik, yang tadinya 8 semester menjadi 5 semester. Ekspektasi mahasiswa Indonesia ternyata job seeker adalah pencari kerja 75-85, wirausaha 10-15, nggak tahu nanti itu 2-4%. Jadi 4 kebijakan ini sebetulnya menjadi fokus ya, dan ini nanti turunannya kepada kurikulum bahwa prodi, belajar di prodi itu hanya 5 semester. Jadi prodi harus, dan 3 semester itu isinya adalah sebanyak 60 SKS. Artinya kalau kurikulum di prodi itu ada 160 SKS, maka tinggal 100 SKS. 100 SKS itu adalah gabungan dari kurikulum prodi, kurikulum fakultas, kurikulum universitas, dan kurikulum nasional. Jadi itu sudah dibagi-bagi lagi. Bisa hanya untuk prodinya bisa hanya 50-60 ya. Maksimal mungkin 70 SKS ya. Itu kalau menggunakan kurikulum yang yang cukup gemuk ya. Namun demikian, kalau ada kebijakan skripsi ditiadakan, mungkin kan lumayan ya, dalam arti karena skripsi itu 6 SKS ya, minimal bisa mengambil dari porsi itu ya.
Cuma yang jadi pertanyaan lagi, apakah kalau satu prodi selama 3 semester di prodi lain dan di kampus lain, artinya adalah bahwa prodi itu pun akan menerima dari kampus lain dan dari prodi lain gitu ya. Dia akan menerima dari kampus lain dan dari prodi lain. Apakah kampus lain dan prodi lain itu di 5 semester itu ataukah di sisa semester, nah gitu ya, sisa semester yang 3 yang ketika mahasiswanya kuliah di prodi atau di perguruan tinggi lain, maka ada mahasiswa luar yang masuk ke prodinya. Saya kira itu yang menjadi diskusi ya. Terima kasih yang bisa saya sampaikan itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.